wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 93 Tanete serta rekan-rekan guru SD Negeri 93 Tanete yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rezekinya kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan pemaparan rencana tindak lanjut PKG PJOK bersama komunitas belajar Sipakalebi. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang tak berilmu ke alam yang penuh ilmu seperti saat ini. Sebelum saya memaparkan rencana tindak lanjut saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan selalu mendukung saya dalam kegiatan PKG PJOK ini, serta seluruh rekan-rekan komunitas belajar yang juga senantiasa selalu membantu dan memberikan dukungan kepada saya selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, mulai dari membantu saya menghandle jam mengajar saya bila mana bertabrakan dengan jadwal tetap maya selama kurang lebih 3 bulan ini, dan juga saat saya melakukan kegiatan tatap muka dan pengambilan video pembelajaran. Insya Allah segala kebaikan Bapak Ibu bernilai pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan memaparkan rencana pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar Sipakalebi yang merupakan rencana tindak lanjut saya dan juga merupakan salah satu tugas saya dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau biasa dikenal dengan PKG PJOK. Jadi, kegiatan yang saya rancang yaitu kegiatan yang saya beri nama Sejuta Juara, Senam Jumat Sehat, dan Jaga Usaha Aktif dengan Rajin Asupan Buah. Tujuannya yaitu mewujudkan pelajar yang sehat dan bugar dengan kegiatan Sejuta Juara, Sejuta, Senam, Jumat, Sehat, dan juara yaitu Jaga Usaha Aktif dengan Rajin Asupan Buah. Adapun latar belakang kegiatan saya ini, kesehatan adalah salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan belajar siswa di sekolah. Kondisi tubuh yang sehat dan bugar dapat meningkatkan konsentrasi, produktivitas, dan semangat dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara sekolah, siswa, dan orang tua untuk menciptakan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Sejuta Juara adalah program sekolah yang dirancang sebagai bentuk edukasi kesehatan kepada siswa. Program ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor dan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan aktivitas fisik. Banyak siswa yang kurang mendapatkan waktu untuk berolahraga secara rutin. Dengan rutinitas belajar yang padat, siswa sering menghabiskan waktu dalam posisi duduk yang dapat mengakibatkan kurangnya aktivitas fisik. Senam pagi juga menjadi solusi untuk membantu siswa bergerak aktif, meningkatkan kebugaran jasmani, dan menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, pentingnya pola makan sehat. Konsumsi makanan yang tidak sehat seperti makanan cepat saji dan camilan tinggi gula menjadi kebiasaan sebagian siswa. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang seperti risiko obesitas dan penyakit kronis. Kegiatan makan buah bersama bertujuan untuk menanamkan kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi yang kaya vitamin dan serat. Yang ketiga, pembentukan kebiasaan positif sejak dini. Usia sekolah adalah masa yang ideal untuk menanamkan kebiasaan baik yang dapat berlanjut hingga dewasa. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan ini secara konsisten, sekolah berperan aktif dalam membangun pola hidup sehat di kalangan generasi muda. Yang keempat, peningkatan interaksi sosial.
Kegiatan bersama seperti senam dan makan buah juga menjadi momen yang mempererat hubungan antara siswa, guru, dan seluruh komunitas sekolah, menciptakan lingkungan yang positif dan penuh semangat. Melalui program Sejuta Juara, sekolah tidak hanya memberikan pendidikan akademis, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter dan kebiasaan sehat siswa. Program ini dapat diharapkan menjadi sebuah langkah kecil yang berdampak besar bagi masa depan generasi muda. Tujuan dari program Sejuta Juara yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, memupuk kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui aktivitas fisik dan pola makan yang baik, mengenal manfaat senam dan makan buah, membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang manfaat senam untuk kebugaran tubuh dan manfaat buah untuk kesehatan. Yang ketiga, mendorong gaya hidup sehat, membudayakan kebiasaan hidup sehat sejak dini dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi buah-buahan, serta meningkatkan kualitas hidup, menunjukkan bahwa dengan menerapkan gaya hidup sehat, kualitas hidup seseorang akan meningkat. Capaian yang diharapkan, ada beberapa capaian yang diharapkan setelah kegiatan program Sejuta Juara ini. Capaian yang pertama itu terkait dengan kesehatan fisik, di mana kesehatan fisik di sini adanya peningkatan kebugaran jasmani, kekuatan otot, fleksibilitas, daya tahan tubuh, dan penurunan resiko penyakit tidak menular. Yang kedua, capaian dalam ranah kesehatan mental, pengurangan stres, peningkatan mood, konsentrasi, dan kualitas tidur. Dan capaian terkait dengan gaya hidup sehat, terbentuknya kebiasaan hidup aktif, peningkatan konsumsi buah dan sayur, serta kesadaran akan pentingnya nutrisi seimbang, dan adanya penguatan komunitas, terjalinnya hubungan sosial yang positif, peningkatan rasa kebersamaan, dan terbentuknya lingkungan sekolah yang sehat. Langkah-langkah kegiatan Sejuta Juara saya bagi menjadi 3. Yang pertama, dalam tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu pembentukan panitia, di mana di sini saya akan melibatkan guru, siswa, dan juga orang tua. Yang kedua, penentuan jadwal, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan yang sesuai. Selanjutnya, persiapan sarana dan prasarana. Di sini selain menyiapkan lapangan, menyiapkan bentuk kegiatan rangkaian senam kreasi, dan tentunya buah-buahan. Dan adanya sosialisasi, informasikan kepada seluruh warga sekolah tentang kegiatan ini. Selanjutnya di tahap pelaksanaan ada pemanasan. Lakukan pemanasan sebelum memulai senam untuk mencegah cedera. Jadi tentunya pada saat kita melaksanakan sebuah kegiatan, kita selalu berharap semoga tidak ada yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah pelaksanaan senam, di mana pelaksanaan senam nantinya akan dipandu oleh peserta didik. Selanjutnya kegiatan makan buah. Peserta didik membawa bekal berbagai jenis buah-buahan yang segar dan bergizi dari rumah masing-masing. Dan pada tahap terakhir ada tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini akan ada pengumpulan umpan balik. Peserta didik akan diminta untuk mengisi angket dan memberikan masukan-masukan untuk kegiatan kita selanjutnya. Ada evaluasi program, melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana tujuan program ini tercapai, dan tentunya kita membuat perbaikan, lakukan perbaikan jika ada aspek yang perlu ditingkatkan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Dalam kegiatan Sejuta Juara ini melibatkan peserta didik kelas 5 dan 6 secara khusus dan seluruh peserta didik SD Negeri 93 Kanete secara umum. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap Jumat sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan gerakan sejuta.
senam Jumat sehat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan juara, jaga asupan aktif dengan rajin asupan buah. Dalam pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan kolaborasi dari semua anggota Kombel. Anggota Kombel akan berperan sebagai fasilitator dan penggerak kegiatan dengan memanfaatkan 7 aset sekolah. 7 aset sekolah terkait dengan manusia, politik, sosial, lingkungan, agama, budaya, dan finansial yang tentunya akan menunjang keberhasilan kegiatan ini. Aset atau kapasitas yang dimiliki sekolah. Tadi saya sampaikan bahwa kegiatan ini tentunya akan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki sekolah. Aset yang pertama itu aset kekuatan manusia. Di sekolah kita memiliki pimpinan kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas, guru mata pelajaran yang terlibat, serta peserta didik. Di aset atau kekuatan sosial dan politik, kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab kesuksesan proyek. Aset kekuatan agama dan budaya, warga sekolah yang taat beribadah, dan juga komunitas sekolah kita yang memiliki moto mengedepankan akhlak dan kebersamaan dalam memajukan pendidikan. Dan ada aset atau kekuatan lingkungan, adanya lingkungan sekolah yang asri, bersih, dan nyaman. Dan ada aset kekuatan fisik, kita memiliki lapangan olahraga, memiliki perangkat IT yang memadai, dan jaringan wifi yang stabil. Dan untuk aset kekuatan finansial, adanya dana BOS dan dana lainnya yang menjadi sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Rencana evaluasi kegiatan sejuta juara dengan melibatkan seluruh peserta didik untuk mengisi angket atau memberikan masukan, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana tujuan program ini tercapai, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut dilakukan perbaikan jika ada aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk kemajuan program sejuta juara ini. Kemungkinan, tantangan, dan rencana solusi. Tentunya dalam kegiatan pelaksanaan sejuta juara ini kemungkinan akan ada beberapa hambatan yang mungkin akan kita hadapi. Nah, di sini saya sudah menuliskan 3 kemungkinan dan beserta solusinya, walaupun masih ada kemungkinan lain yang bisa terjadi selain dari kemungkinan yang telah saya tuliskan. Yang pertama itu kurangnya partisipasi peserta didik laki-laki dalam mengikuti kegiatan sejuta. Nah, untuk rencana solusi dari kemungkinan tantangan yang dihadapi, yang pertama itu mengarahkan peserta didik untuk membuat gerakan senam kreasi yang sesuai dengan olahraga yang mereka senangi. Jadi nantinya pada saat pelaksanaannya peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan tidak secara homogen. Artinya kelompoknya akan dibangun secara heterogen. Dalam satu kelompok terdiri peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Pada saat membentukkan senam kreasinya, peserta didik akan diarahkan. Jadi dia tidak hanya gerakannya yang hanya lebih ke arah gerli, tapi ada juga senam kreasi yang gerakannya itu lebih ke arah memang bagaimana karakteristik seorang laki-laki, seperti itu. Selanjutnya, kondisi cuaca yang dapat mengganggu pelaksanaan sejuta. Tentunya pada saat kita mau melakukan senam, tentunya kita memerlukan lapangan. Nah, cuaca adalah sesuatu yang tidak bisa kita ganggu gugat. Dia memang karena merupakan fenomena alam ya. Jadi menggunakan solusi yang saya tawarkan, menggunakan ruang kelas ataupun tidak memaksakan keadaan. Dalam hal ini tidak memaksakan keadaan, kalau memang kondisi cuaca tidak memungkinkan, kita bisa memindahkan kegiatan tersebut di hari, kita bisa menunda kegiatan tersebut dan memindahkan pelaksanaannya di hari selanjutnya. Dan yang terakhir terkait dengan kurangnya variasi pilihan buah dan kesulitan mendapatkan buah yang segar pada kegiatan juara. Rencana solusi yang saya tawarkan,
yaitu dengan melibatkan kantin sekolah untuk menyediakan buah-buahan. Terkadang ada memang yang terjadi pada saat pelaksanaannya, mungkin ada beberapa siswa yang lupa membawa buahnya ataupun sulit mendapatkan di sekitar rumahnya. Kita bisa berkolaborasi dengan kantin sekolah untuk menyiapkan kita bisa berkolaborasi dengan kantin sekolah untuk menyiapkan buah-buahan yang dapat dikonsumsi oleh peserta didik. Ya, itulah tadi pemaparan materi saya terkait dengan rencana kegiatan Sejuta Juara, Senam Jumat Sehat dan Jaga Usaha Aktif dengan Rajin Asupan Buah. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan dan saran-saran terkait kegiatan yang akan saya lakukan. Dengan hormat saya silahkan. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait dengan kegiatan Sejuta Juara, jadi kegiatan ini kan sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan, apa kira-kira yang membedakan kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin dengan kegiatan yang sekarang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab, nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalaupun memang masih ada pertanyaan selanjutnya. Ya, yang menjadi perbedaan, saya akui kegiatan ini memang sudah pernah dilakukan di sekolah ini, sudah pernah diterapkan di sekolah ini di beberapa semester lalu. Nah, yang menjadi perbedaan antara kegiatan saat ini dengan kegiatan yang sebelumnya, di kegiatan sebelumnya segala sesuatunya disiapkan oleh guru. Segala sesuatunya disiapkan oleh guru. Namun di kegiatan ini, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang berbasis proyek dan melibatkan peserta didik, di mana kegiatan sebelumnya yang menjadi pemandu, yang menyiapkan peralatan-peralatannya adalah guru. Namun di kegiatan yang ini akan diberikan kepada peserta didik, akan diajak untuk membuat sebuah proyek. Mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok, khususnya kelas 5 dan kelas 6, dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat suatu rangkaian senam kreasi. Seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, kita kan selalu melakukan senam paten yang di awal, kemudian diakhiri dengan senam-senam kreasi yang di akhir. Mungkin di senam patennya masih dipandu oleh guru, karena kita masih mau mengajarkan peserta didik. Nah, di kegiatan senam kreasinya atau senam happy-happy-nya yang di belakang, kita bisa memberikan proyeknya kepada peserta didik. Peserta didik yang menjadi pemandu diarahkan untuk membuat rangkaian senam kreasi yang nantinya akan digilir, kemungkinan akan digilir menjadi beberapa dan menjadi pemandu pada kegiatan senam Jumat ini. Peserta didik membuat kreasi, diberikan kesempatan untuk membuat kreasi senamnya mereka sendiri, dan mereka yang akan tampil di depan kita, mereka yang akan memandu kita dan menyiapkan, dan bagi kelompok yang nantinya mendapatkan jadwal pada saat kegiatan itu, mereka juga yang akan dibimbing untuk menyiapkan peralatan-peralatan apa-apa saja yang mereka lakukan. Jadi kegiatan ini membuat peserta didik merasa memiliki, bahwa kegiatan ini saya yang memiliki. Peserta didik juga akan diajarkan bagaimana caranya bertanggung jawab terkait dengan dalam melakukan sebuah kegiatan atau proyek-proyek. Seperti itu Bapak. Bagaimana saya kembalikan kepada penanya? Ayo. Terima kasih Bapak. Selanjutnya di pertanyaan selanjutnya mungkin masih ada dari Bapak Kepala Sekolah ataupun dari rekan-rekan yang lain. Oh iya, silakan Pak. Terkait dengan pemaparan Ibu Guru yang cukup bagus, yaitu Sejuta Juara, tentu ini sudah berlanjut ke depannya, dan di sini temanya adalah tentu berpola
tentunya ini berpola hidup sehat, tentunya nanti kepada peserta didik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana misalnya menanggulangi apabila kita di sini kan zaman-zaman modern, siswa kita itu misalnya itu mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah siap jadi, dan cemilan-cemilan yang itu yang kadar gulanya itu sangat tinggi. Nah, seorang guru tentu mau melihat anak ke depan lebih bagus. Nah, bagaimana misalnya untuk menanggulangi hal tersebut, karena ujung-ujungnya nanti ini risikonya kepada anak. Ya, untuk itu sekian, selamat wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak. Ini terkait bagaimana menanggulangi konsumsi anak-anak yang saat ini sudah seperti mendunia ya, makanan-makanan siap saji dan sebagainya. Nah, seperti itu ya Bapak. Nah, disinilah peran kita berkolaborasi dengan orang tua, di mana buah-buahan yang mereka bawa itu adalah buah-buahan yang dipersiapkan dari orang tua. Karena kita tahu keadaan sekarang anak-anak itu lebih suka makanan jadi, lebih suka dengan makanan jadi. Nah, di sini kita untuk menyeimbangkan, setidaknya mengurangi sedikit konsumsi makanan-makanan siap saji dari anak-anak yang sering dikonsumsi peserta didik. Di situ kita akan menyeimbangkan dengan selalu menggiatkan dan memberikan memaparkan apa-apa saja manfaat baik yang diberikan yang terkandung dalam buah tersebut. Nah, selain itu, selain anak-anak peserta didik nantinya akan membawa maksudnya buah alami toh. Nanti di sini juga peserta didik akan diajak untuk berkreasi bagaimana caranya mengolah buah-buahan ini menjadi makanan-makanan yang lebih menarik, seperti halnya dengan pembuatan jus, bagaimana mereka mengkreasikan buah-buahan ini jadi tidak hanya serta-merta buahnya saja, tapi tetap ada nilai-nilai modernisasinya, seperti buahnya mungkin dibuat jus, buahnya mungkin dibuat seperti salad buah ataupun sup buah. Jadi mereka akan diajarkan untuk diajak mengkreasikan buahnya. Jadi sehingga anak-anak tidak merasa bilang buah biji yang rehet, kan bisa ya seperti itu. Jadi kalau mereka minum jus itu mungkin menjadi sesuatu yang baru, dan mereka bisa membandingkan bahwa oh ternyata sama-sama minuman seperti jus, sama-sama minuman dan sama-sama ada rasa manisnya, tapi kadar gula dalam jus itu jauh lebih rendah dan lebih tinggi asupan serat dan vitaminnya dibandingkan minuman-minuman serbuk jadi, dan cara pengolahannya pun juga tetap sama, tidak terlalu memakan waktu yang ribet kan. Kalau kita mau membuat jus kan itu agak mudah ya, seperti itu Bapak. Terima kasih, semoga pertanyaannya benar. Ya, kembali yang disampaikan Ibu Guru itu cukup bagus sekali, karena kedepannya tentunya anak-anak kita melihat menjadi pola hidup sehat. Jadi mudah-mudahan ini satu gambaran bahwa siswa kita termasuklah anak-anak kita, dan harapan kita untuk kedepannya lebih bagus. Dan satu lagi, mungkin bisa satu lagi. Tidak apa-apa Pak, lanjut saja. Ya, satu lagi ya. Ini programnya Ibu Guru yang saya salut. Mudah-mudahan ini bisa kita berkelanjutan tentang kita berkreasi tentang senang. Tentunya anak-anak di sini ada hidup pola. Jadi mungkin ini anak-anak yang berkreasi, mungkin ada langkah-langkah yang ingin melakukan atau supaya anak-anak lebih bergiat untuk berkreasi. Apakah misalnya dari kelas lanjutan? Kalau bisa kita coba untuk kelas awal yang bisa dibantu oleh Ibu Guru. Jadi pertanyaan saya, apakah misalnya ada metode yang lebih bagus atau langkah-langkah yang tepat untuk melakukan hal seperti ini? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, terkait dengan bagaimana metode-metode atau langkah-langkahnya supaya untuk membimbing peserta ini, disinilah saya mengharapkan kerjasama kita sebagai kelompok belajar sekolah, kelompok belajar Sipaka Lebih. Di sini saya akan mengajak para rekan-rekan sejawat untuk saling berkolaborasi bersama saya. Nanti peserta didik kelas 5 yang untuk senam kreasinya mungkin lebih difokuskan dulu di kelas 5 dan 6. Kelas 5 dan 6 nanti akan dibagi beberapa kelompok. Dan di sini saya akan meminta
rekan-rekan sejawat untuk membantu saya masing-masing kelompok nanti ada yang sebagai pendampingnya Bapak. Jadi disinilah fungsi kelompok belajar kita dengan proyek kegiatan kita ini supaya bisa ke depannya. Walaupun memang ada mungkin satu kelompok yang saya sebagai pendampingnya, tapi di kelompok-kelompok karena kemungkinan mungkin ada beberapa teman yang bisa membantu saya menjadi pendamping kelompok dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, disinilah kita akan bekerja sama karena kegiatan ini adalah sebuah proyek kelompok belajar sekolah, kelompok belajar SIPAK lebih, yang dimana tujuannya untuk meningkatkan pola hidup sehat pada peserta didik. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Masih ada? Oh ya, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang pertanyaan ataupun tanggapan lainnya dari Ibu Agung, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya salut dengan program guru PJOK yang cantik kita ini tentang 1.000.000 juara. Ya, karena kebetulan juga saya ini pencinta senam. Yang saya ingin tanyakan adalah kira-kira kapan program ini dimulai? Dan nanti program ini apakah diadakan sebuah pertandingan atau hanya persembahan? Ya. Terima kasih banyak atas apresiasinya Bu dan juga pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Agung. Nah, kegiatan 1.000.000 juara ini rencananya akan dimulai di awal semester genap tahun pelajaran 2024-2025, yang dimana sebelumnya tentunya kita akan melakukan sosialisasi dan kegiatan ini insya Allah akan dievaluasi per trimester, per 3 bulan. Jadi pelaksanaannya Januari, Februari, Maret. Di Maret nanti kita akan mengevaluasi kembali kegiatan ini. Apakah ada hal-hal lain yang perlu ditingkatkan, apakah ada hal-hal lain yang masih perlu diperbaiki dari kegiatan ini. Dan terkait dengan jenis perlombaan atau hanyalah persembahan, mungkin di tahapan pengenalan kepada peserta didik, mungkin peserta didik awalnya mungkin akan diberikan sebagai persembahan. Tapi setelah kegiatan ini dianggap sudah mantap, mungkin bisa dilakukan pertandingan, bisa dilakukan perlombaan. Mohon maaf ya, perlombaan antara antara beberapa kelompok dari kelas 5 dan kelas 6 nanti akan dilombakan senam kreasinya. Dan tentunya untuk tahapan awal mungkin masih dalam tahap pengenalan dan persembahan. Tapi persembahannya di sini peserta didik yang kelompok yang mendapatkan jadwal kegiatan tersebut, mereka yang berada di depan, mereka yang menyiapkan layar-layarnya, bagaimana juga peserta didik diajar untuk mensosialisasikan gerakan-gerakan yang mereka lakukan mungkin sebelum misalkan hari Jumat. Mungkin kalau kita baru pindah lihat anak-anak, mungkin peserta didik mungkin masih agak bingung bagaimana cara melakukannya. Nah, di tahap sebelum hari Jumat itu, di hari-hari Jumat itu, anak peserta didik akan diajar untuk bagaimana mereka mensosialisasikan atau mengkampanyekan bagaimana jenis senam kreasinya. Entah itu mereka membuat videonya, kemudian men-share-nya ke teman-temannya, ataupun bagaimana, yang jelas anak-anak diajarkan bagaimana mereka mensosialisasikan tentang proyek kegiatannya mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Agustina, apakah masih ada tambahan atau bagaimana? Cukup, terima kasih Bu. Dari rekan-rekan yang lain, apakah masih ada tambahan? Oke, kalau misalkan sudah tidak ada lagi, sebagai penutup dari diskusi saya pada siang hari ini, rencana implementasi kegiatan program 1.000.000 juara akan dimulai di awal semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Saya mengharapkan dukungan dari seluruh komunitas belajar sekolah SIPAK lebih untuk bersama-sama berkolaborasi untuk menyukseskan program 1.000.000 juara. Senam Jumat sehat dan jaga usaha aktif dengan rajin asupan buah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.